Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin muslimat sini teman-teman lebih dulu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay hadirin. Law nimai atau pada ibadah syukur kang marajata law resesi araju wasannakum Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabar dalam ia semua berkait yaitu hari Jumat di bulan suci Ramadan hari ke-13 angka manamu bikin awerin adisika Allah subhanahu wa ta'ala. Pamasi takwa alhamdulillah kepada angka manamu pawati lau 10 ridala ulama barakat Allah subhanahu wa ta'ala untuk pasilitaran itu pakasiria supaya Jumatan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam dan sebagai uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semua yang mengaku umatnya. Kaum muslimin muslimat jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini dalam khususnya dalam bulan suci Ramadan ini angka mana kibir mencari malabbi ini menjadi manusia mulia, manusia yang terbaik utamanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa hadis khairun nas, menjadi manusia yang terbaik. Pertanyaannya bagaimana supaya kita mendapatkan predikat khairun nas, manusia yang terbaik mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Narampe to pandritata maka angkat dalu hadis rampe ia mencari larang angka kiwan di mencari predikat khairun nas. Yang pertama narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'ul linnas. Manusia yang terbaik kata Rasulullah adalah manusia yang banyak bermanfaat terhadap sesamanya. Semakin kita banyak bermanfaat kepada orang lain, maka semakin mulia kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Itu haji mabrur narik kuna tarimakum Allah subhanahu wa ta'ala dikata pawala, tidak ada balasan melainkan syurga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang orang-orang yang suka menyantuni anak yatim, narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia si bawa to maka masiri anak biu-biu kahataini fil jannah. Maka di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napasirin pepajito na si bawa jadi dengan apa maka kahataini fil jannah, yang artinya saya akan berdampingan
dengannya di surga kelak. Dari kedua hadis ini tampak jelas perbedaan. Pastinya ibadah haji itu mulia karena ketika mabrur diterima di sisi Allah tidak ada balasan melainkan surga. Akan tetapi orang-orang yang suka menyantuni anak yatim yang berarti menjadikan dirinya bermanfaat kepada orang lain, maka tidak dijamin hanya sekedar surga, tetapi akan dijamin berdampingan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian contoh yang kedua di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, narabbikum Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah, sedekahkanlah kata Allah rezeki yang telah aku berikan kepadamu. Jadi Allah memerintahkan kita memperbanyak bersedekah, memperbanyak berinfak min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang menjemput. Kenapa Allah menekankan kita untuk memperbanyak bersedekah berinfak? Ternyata lanjutan dari ayat yang mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu akum minas sholihin. Ternyata jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika ada orang yang baru meninggal dunia, maka dia akan berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau memberikan saya waktu kesempatan untuk kembali ke dunia ini walaupun hanya sebentar saja, fa asaddaqu, saya ingin kembali untuk bersedekah. Pertanyaannya, kenapa orang yang baru meninggal dunia ini tidak meminta untuk kembali ke dunia, memperbanyak baca Quran, memperbanyak ibadah sholat sunnah atau naik haji ke Masjidil Haram? Narap itu pemerintah dapat tafsir itu memberikan isyarat bahwa ternyata betapa mulianya ibadah yang merupakan amal yang bermanfaat kepada orang lain. Baru kita meninggal dunia, maka Allah sudah memperlihatkan kemuliaannya. Oleh karena itu sekali lagi, selama kita diberikan kesehatan oleh Allah, rezeki, maka manfaatkanlah untuk bermanfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Manusia yang terbaik kata Rasulullah adalah manusia yang panjang umurnya dan terbaik amalnya. Jadi untuk menjadi manusia yang terbaik ternyata tidak cukup hanya sekedar bermanfaat kepada orang lain. Kita juga harus menjadikan segala kegiatan kita, aspek kehidupan kita, dan semua amal kerja kita ahsanu amalan, amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Imam Al-Fudail Ibnu Iyad, beliau ketika menjelaskan surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Menurut penjelasan beliau, yang dimaksud dengan ahsanu amala yaitu akhlasu wa aswabu, amal yang ikhlas dan amal yang benar. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana itu amal ikhlas dan amal yang benar? Menurut penjelasan beliau, in kana al-amalu khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Ketika ada amal yang dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Wa in kana al-amalu shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan ketika ada amal yang dilakukan dengan benar tetapi tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka tidak juga akan diterima. Menurut beliau, nanti diterima ketika khalisan shawaban, ikhlas dan benar. Yang dimaksud dengan ikhlas yang benar, al-khalisu kata beliau, ayyakuna lillah, amal yang dilakukan dengan niatnya ikhlas ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan shawaban, amal yang benar, ayyakuna ala sunnah, amal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang ulama yang bernama Syekh Rajabdi, beliau pernah mengatakan hayatuka yaumaini atau mata ini sendiri patau dua mason. Ingir dua mason yaum masori wa yaum hasodi. Sehari untuk menanam dan sehari untuk memetik hasil. Apa yang dimaksud? Bahwa kita hidup sekarang ini di dunia tujuannya adalah untuk menanam amal kebaikan. Nanti kita meninggal dunia
baru kita berada di hari kedua. Tujuannya itu memetik hasil dari upaya amal kebaikan kita selama di dunia. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selama masih diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini ibadah-ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja maka depa kanungi dari komatana ki dua perlu kita perhatikan. Yang pertama tapakannya kilalu tanangata, kemudian yang kedua taparakai lalu tanangata. Apa maknanya? Bahwa ketika kita melakukan kebaikan, perbaikilah cara kita melakukan kebaikan, niatnya ikhlaskan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memperbaiki niat, maka jagalah amal kebaikan kita itu jangan sampai dirusak oleh ria, sifat ria, sombong, atau ingin dipuji oleh orang lain. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Manusia yang terbaik adalah manusia yang mulia akhlak dan budi pekertinya. Ternyata untuk menjadi manusia yang terbaik tidak cukup hanya sekedar bermanfaat kepada orang lain, tidak cukup hanya sekedar memperbaiki amal kebaikan kita, tetapi yang tak kalah penting adalah memuliakan akhlak dan budi pekerti. Karena semakin mulia akhlak dan budi pekerti seseorang, maka semakin mulia ia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khutbah ini saya ingin menyampaikan satu kisah tentang Andre Gurupta Kiai Haji Abdul Rahman Abu Dalek. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Konon katanya ketika beliau masih hidup, para santri yang telah menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren kemudian ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, maka terlebih dahulu para santri itu datang menghadap kepada Andre Gurupta dalam bahasa santri Mamolu Bilau Barakat. Ketika santri itu datang menghadap kepada Andre Gurupta memberikan satu pertanyaan dalam bahasa Bugis dengan mengatakan, anakku, alam itu lalu masih sekolah mabena, ngan kopat diseng kami musapa aja mengulau, nasabak siding napat disengang yang kamana kumay. Tetapi anakku, naragumelo kulau masih sekolah mabena, dan ia bawa pat diseng musapa, tetapi melotok kupakalabi ang pikirong, melotok kupakasih gau-gau dan nabodoh napaparangkaka hukum Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya beliau mengatakan, anakku, apa yang kamu mau ambil sekolah jauh-jauh? Kalau niatmu hanya sekedar ilmu yang kamu cari, tidak usah kamu pergi, karena ilmu pengetahuan ada di situ. Tetapi anakku, kalau tujuanmu menuntut ilmu jauh-jauh, engkau ingin memuliakan akhlak dan budi pekertimu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi perjalananmu. Apa hikmah dari disampaikan pesannya disampaikan Andre Gurupta ini? Itu memberikan isyarat bahwa kemuliaan seseorang ternyata bukan hanya terletak kepada ilmu pengetahuannya, bukan hanya terletak kepada ibadahnya, tetapi kemuliaan seseorang adalah terletak dari akhlak dan budi pekertinya. Semakin mulia akhlak dan budi pekertinya, menandakan bahwa ialah orang yang berilmu. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah khutbah yang sempat saya sampaikan. Segala kekhilafan, kekurangan mohon dimaafkan. Segala yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal kebaikan kita dan menjadikan kita manusia yang terbaik, yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awati wa ya qadil hajat. Allahumma rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi hab lana minas shalihin was shalihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah
الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم